Halo semuanya, perkenalkan kami dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Di sini saya Imam Abdul Hakim dengan NPM 231110016. Selanjutnya ada teman saya. Saya sendiri, Fadilah Rasya Adiputro dengan NPM 231110017. Lalu ada Halo, nama saya Aura Febri Hasya, NPM saya 2311007. dan yang terakhir ada Halo, saya Nadine Diljana, NPM 231100036. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar berita bank bangkrut gara-gara banyak nasabah yang nggak sanggup bayar utang? Atau teman, saudara sendiri sulit menyelesaikan cicilan. Semua itu adalah hubungannya dengan resiko kredit. Hari ini kelompok kami akan mengupas tuntas apa itu resiko kredit loh, penyebabnya, dampaknya bagi bank, jenis-jenisnya, dan tentu saja cara mencegah dan mengelolanya supaya tidak menjadi bencana. Yuk disimak. Oke, kita mulai dari pemahaman dasar dulu ya teman-teman. Risiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kegagalan debitur atau pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Entah itu cicilan pokok, bunga, ataupun keduanya yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Bayangin aja nih, pada saat bank memberikan pinjaman, ada harapan uangnya kembali tepat waktu dong, tapi kenyataannya bisa aja ada masalah yang terjadi seperti gagal bayar, telat bayar, atau membayar di bawah jumlah yang seharusnya. Nah, inilah inti resiko kredit yang harus diwaspadai semua pihak memberi pinjaman. Ada banyak penyebab kenapa risiko kredit bisa muncul. Kita bisa membaginya menjadi beberapa faktor utama. Yang pertama, faktor internal. Misal manajemen keuangan peminjam lemah, hutang menumpuk atau sengaja tidak membayar. Yang kedua, faktor eksternal, seperti krisis ekonomi nasional, bencana alam, inflasi tinggi, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak. Lalu yang ketiga ada faktor lembaga keuangan atau bank itu sendiri. Salah analisis kelayakan kredit, prosedur peminjaman yang longgar, atau pengawasan internal yang lemah. Berikut ini jenis-jenis resiko kredit yang sering terjadi di dunia perbankan dan keuangan. Yang pertama ada resiko individual, contohnya peminjam A gagal bayar padahal hanya satu transaksi. Yang kedua resiko portofolio, contohnya banyak usaha kecil di sektor pariwisata gagal bayar bersamaan karena pandemi. Yang ketiga resiko konsentrasi, resiko yang muncul ketika kredit terlalu terkonsentrasi pada satu sektor wilayah atau jenis industri tertentu. Contohnya, seluruh portofolio kredit hanya di sektor pertanian. Ketika gagal panen serempak, bank bisa langsung terkena dampaknya. Jadi, selain melihat kemampuan debitur secara satuan, bank juga wajib memperhatikan keseluruhan portofolio kreditnya. Dalam mengelola risiko kredit, ada 4 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko kredit, di mana data dan informasi terkait risiko kredit dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. Lalu yang kedua, mengukur risiko kredit, di mana metode dan alat pengukuran risiko kredit dipilih sesuai strategi bisnis. Dan risiko kredit diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih. Lalu yang ketiga, memantau risiko kredit, di mana exposure risiko kredit dianalisis sesuai limit risiko dan prosedur yang berlaku. Lalu yang terakhir, yang keempat, mengkomunikasikan risiko kredit, di mana laporan pengelolaan risiko kredit disusun sesuai prosedur yang berlaku. Nah, risiko kredit juga ada sumbernya nih. Yang pertama ada transaksi perkreditan atau pembiayaan. Lalu yang kedua transaksi treasury atau penempatan dana. Dan yang terakhir transaksi terkait investasi atau pembelian obligasi korporasi. Dalam mengidentifikasi risiko kredit, ada 4 pilar penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kredit. Dan yang keempat adalah sistem pengendalian intern. Apa sih akibat terburuk dari resiko kredit yang dibiarkan? Pertama, kerugian finansial yang menggerogoti modal bank. Kedua, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bahkan bisa memicu ras di mana nasabah menarik dananya secara serentak. Ketiga, terganggunya likuiditas dan kelangsungan usaha bank. Kalau sudah seperti ini, bank bisa tutup buku atau bahkan berdampak sistemik pada perekonomian nasional. Supaya risiko kredit bisa dikendalikan, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Disinilah pentingnya analisis kredit menggunakan prinsip 5C. Yang pertama ada karakter, yaitu menilai integritas dan reputasi calon peminjam dalam memenuhi kewajiban finansial. Lalu yang kedua ada capacity, yaitu mengukur kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Yang ketiga ada kapital, yaitu menilai aset dan kekayaan yang dimiliki debitur sebagai bentuk komitmen finansial. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan debitur untuk mengamankan pinjaman. Dan yang terakhir ada condition of economy, yaitu menilai faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Selain itu, bank juga bisa menekan risiko dengan diversifikasi kredit ke berbagai sektor, mewajibkan agunan atau jaminan yang cukup, pemantauan kredit secara rutin, termasuk restrukturisasi pinjaman jika debitur mulai kesulitan membayar. Misalnya seperti ini. Bank A memberi banyak kredit ke bisnis restoran, lalu tiba-tiba COVID-19 melanda. Restoran tutup dan hampir semua peminjam di sektor itu gagal bayar. Bank langsung getar-getir. Nah, itulah pentingnya diversifikasi kredit. Banyak bank yang belajar dari kasus seperti ini. Mereka kini wajib melakukan pemantauan berkelanjutan dan tidak mudah meloloskan aplikasi kredit. Adapun langkah-langkah pencegahan risiko kredit antara lain, 1. Memberikan kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan analisis mendalam. Kedua, diversifikasi portofolio kredit. Ketiga, menyediakan cadangan kerugian kredit. Keempat, monitoring debitur dengan sistem informasi terintegrasi. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu bahwa risiko kredit itu nyata dan bisa jadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Tapi dengan analisa yang cermat, kebijakan yang disiplin, dan diversifikasi kredit, risiko ini bisa diminimalisir. Nah, kalau kalian jadi petugas bank, langkah apa sih yang akan kalian lakukan supaya kredit macet bisa dihindari? Tulis jawaban atau pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.